Pagi-pagi udah bikin bete aja. Cia, ini kan barang-barang kamu. Kenapa bisa nyampe meja Celo sih? Iya, sorry Celo. Lanjut scroll TikTok ah. Buku paket, buku catatan, kotak pensil. Celo siap belajar. Cia, meja kamu berantakan banget sih. Hah? Celo, boleh pinjam baju kamu nggak? Buat apa? Lap iler. Hehe. Jorok banget sih. Nggak mau sana. Cia, Celo udah bilang berapa kali botol minum kamu jangan di meja Celo dong. Sempit tahu. Ih, bentar doang padahal. Pelit banget. Enggak. Aku bakal pakai penggaris buat ukur. Celo bakal sama ratain sentimeternya. Ini aku tidak buat bikin garis batas ya, biar kamu bisa lihat dan gak lewatin mulu. Ingat, ini wilayah aku, ini wilayah kamu. Jangan sampai kamu atau barang-barang kamu masuk ke wilayahku, oke? I'm okay, I'm fine, kencana. Jadi kalau sampai ada barang kamu di meja Celo lagi, itu bakal jadi punya Celo. Hah? Kok gitu? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Tuh kan Cia. Sekali lagi ya. Bener-bener nih orang. Iya, maaf deh. Parah banget sih Celo, kan aku juga gak sengaja. Ada kotak pensil nih di meja Celo. Berarti ini jadi hak milik Celo dong. Hah? Jangan dong Celo. Eits, gak bisa. Salah sendiri. Wow, masih lengkap dong. Celo balikin please. Siapa suruh lewat batas? Ini punya Celo. Celo, aku janji gak ngulangin lagi deh. Mayan. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya, aku Mimi. Belum! Hasil buru-buru, lu ngapain di mari? Perasaan lu kagak ada dalam daftar tamu dah. Aduh, ngekor sendiri dia. Tahu dah, masa bet heran. Pokoknya kemana pun cowok-cowok pergi, Mimi harus ikut. Mimi kan bagian dari cowok-cowok. Lu udah pernah ditampol pakai mic belum? Hajar tiba hajar. Udah daripada buang-buang waktu mendingan langsung mulai aja. Ya, silahkan. Lo tau kan di sekolahnya ada satu ruangan yang selalu digembok dan di depan pintunya ada tembak tulisan dilarang masuk. Yang di ujung lorong itu. Waktu itu ada rapat OSIS sampai malam dah kalau nggak salah. Dan emang sisa kita bertiga doang tuh di sekolah. Nah pas kita mau cabut kita nggak sengaja lewat ruangan itu. Dan gua lihat pintunya nggak dikunci. Terus? Si Vian kepo sama dia dibuka tuh ruangan. Waduh. Karena ruangan itu gelap nggak ada lampu, gue suruh Aska nyalain flash HP. Gak gede sih ruangannya, cuma ada satu meja sama satu kursi di dalamnya. Tapi baunya itu loh, bener-bener kayak amis banget. Tiba-tiba ada suara cewek ngebentak kita. Shut up, Mimi takut. Sekali lagi gue jadi sajen lo. Cewek itu marah, dia bilang ngapain tuh yang di ruangan ini. Katanya dulu itu ruang jaga. Dan ada anak yang diperkaos dan dibunuh secara brutal sama sapam di ruangan itu. Serius? Sampai noda bekas darah yang tertinggal di tembok dari lantai nggak mau hilang, makanya ruangan itu ditutup. Akhirnya kita minta maaf sama si Ratna, terus pulang. Bentar, nama cewek itu Ratna. Yoi, kakak sih piling gue, nggak pernah lihat soalnya. By the way, kenapa muka lu mendadak pucat, Tifa? Gue lagi nyari bahan buat tugas makalah. Dan koran lama yang gue baca. Jasad korban pemerkosaan ditemukan membusuk dalam keadaan mengenaskan di sekolah S. Hah, diketahui siswi tersebut bernama Ratna. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Aska. Malam C. Silahkan. Kejadian ini aku alamin waktu aku masih SD. Aku baru pindah rumah dan langsung kenalan sama beberapa anak tetangga. Nah, mereka ajakin aku pergi ke pabrik limun yang udah ditutup. Tempatnya gede banget, Ceh. Walaupun emang agak kotor, karena udah lama gak ditempatin. Oke. Kita berlima main petak umpet. Habis mempimpa, aku yang jaga. Pertama aku ketemu D, S, K, sama Y. Terakhir tinggal si Hani. Tapi aku cari kemana-mana, gak ada. Sampai teman-teman bantuin nyari, tetap aja gak nemu. Waduh. Pas denger azan maghrib, pada mikir, mungkin Siha udah pulang kali. Jadi kita semua balik ke rumah masing-masing. Iya. Malamnya, mamanya Siha ketok pintu rumahku. Mukanya panik, terus bilang kalau Siha belum pulang. Loh. Iya, akhirnya semua bantu keliling, manggil-manggil nama H. Sambil mukulin panci sama beberapa perabotan dapur lain. Terus? Ada Pak Kiai juga ikut turun tangan, Ceh, bantuin doa gitu. Keberapa lama Pak Kiai bilang, coba cari di bawah kolong meja pabrik limun. Dan bener aja, Ceh, Siha ditemuin pingsan di sana. Hah? Begitu Siha bangun, dia langsung muntah kotoran manusia. Ew. Terus mamanya nanyakan, dia cerita, katanya waktu ngumpet di pabrik, dia udah keluar. Terus manggil kita-kita, tapi kita semua gak ada yang sadar katanya. Akhirnya datang nenek baik yang kasih dia makanan enak. Terus dia ketiduran di rumah nenek itu. Jangan bilang. Itu kolong wewe atau wewe gombel kata Pak Kiai. Yang suka culik anak-anak kalau mereka nggak pulang di saat maghrib tiba. Ayo ikut denganku. Aku akan merawatmu dan memberikanmu makanan yang enak. Mau nggak jadi pacar aku? Enggak, ku mesti nolak berapa kali sih.
Sekarang gue lagi kerja. Pergi sana. Oke, aku tunggu sampai kamu pulang. Terserah. Gak usah ikutin gue terus. Emang ini jalanan punya kamu? Kok aku nggak boleh lewat? Tuh orang pada mondar-mandir, kok kamu nggak marahin mereka? Jalan berdua gini, romantis ya? Apaan sih? Aku boleh cerita gak? Kalau gue bilang enggak, emang lo bakal diem? Hehe, dulu aku punya cowok yang sayang banget sama aku. Kita saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Pengen yang manis-manis deh. Ini kan jauh banget tokonya. Kamu suka kue itu kan? Dia baik banget. Makasih. Pokoknya bapak gak setuju kamu pacaran sama dia. Dia itu miskin. Kamu bakal bapak pindahin ke Amerika. Gak mau, aku cinta sama dia. Bapak jahat. Awas. Aduh sakit. Snow, kamu udah sadar? Kamu siapa? Tiba-tiba dia berubah seperti orang asing. Pasien mengalami amnesia. Tidak tahu kapan ingatannya bisa kembali. Apa? Sekarang dia di mana? Dia kini sudah berbeda. Tapi aku berjanji, aku tidak akan menyerah untuk mendapatkanmu kembali. Kenapa hatiku terasa sakit saat melihatnya menangis? Titip absen ya. Lo mau kemana? Cabut. Bolos kurang 5 poin. Bye. Oh, kira lo bisa kabur. Bu, dia anak 10C. Ih, Juliet, kamu lagi. Lari keliling lapangan 20 kali. Awas aja. Rasain pembalasan gue. Jadi lo yang kemesin ban sepeda Snow. Iya, kenapa? Kasihan tahu rumahnya jauh. Ya tinggal tambal aja kan? Dia nggak punya papa. Mamanya cuma tukang jahit. Dia kerja nyatet pelanggaran siswa buat dapat uang saku dari sekolah. Hah? Boro-boro buat tambal ban. Buat makan aja susah. Kayaknya gue kelewatan deh. Maaf soal sepeda lo. Jadi itu kerjaan lo. Pergi sana. Gue mau ngeles sama lo. Sejam 50.000. Minggu libur. Oke. Aduh, lapar. Ini buat lo. Makasih. Nomor 7 gimana? Kalau pindah sama dengan jadi minus. Ternyata dia ganteng. Lo liatin gue mulu. Emang di muka gue ada jawaban? Alamak. 2 jam ya. Kamu nabung buat apa? Aku mau kuliah di kampus SS. Itu kan jauh banget. Yap. Kalau gitu, aku juga. Aku suka sama kamu. Aku mau selalu dekat kamu. Janji ya kita sama-sama terus. Mulai hari ini Snow sudah tidak bersekolah di sini lagi. Kenapa, Bu? Katanya keluarganya pindah demi menghindari hutang. Snow, kamu pembohong. Kau sudah bawa semua kan? Udah mak, jaga diri kau baik-baik di asrama. Mama kok rasanya tidak tenang ya? Jangan khawatir, Tante. Suara ini. Saya akan menjaga Juliet. Snow. Maaf, aku udah bikin kamu nunggu lama banget ya. Aku udah janjikan, kita bakal terus sama-sama. Aduh, Axel. Bapak pusing banget. Puasa-puasa gini kamu malah bikin onar terus. Sebagai hukumannya, kamu bakal diskors dari sekolah selama 3 hari. Lo orang tahu gak sih? Gila, Axel tuh sampai bikin anak kelas 11 masuk rumah sakit, tahu gak? Seriusan lo? Cialo, si Axel berantem lagi ya? Iya, Cia. Mungkin Axel hilaf. Ingat, di dunia ini tuh gak ada yang sempurna. Nobody's perfect. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ngantuk. Alat dari mana nih? Gesit banget terbangnya. Potong. Lo nantangin. Maaf bro, nggak sengaja. Pak, tolongin, Pak. Ada apa ini ribut-ribut? Mereka berdua berantem, Pak. Tadi masuk kayak yang mulai, dia gak Axel duluan. Hah, kamu ya? Enggak pak, saya tuh. Iya, Pak. Bener, Celo lihat sendiri kok. Udah, kamu gak usah ngelak segala deh. Enggak pak, bener. Kelihatan kok dari tampang lo kriminal gitu. Hah, puasa-puasa gini tugasnya malah banyak banget lagi. Hah, nomor 7 disuruh survei. Axel, kamu lagi sibuk nggak? Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau minta waktu kamu seumur hidup, boleh? Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Cielo, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma kesandung doang tadi. Kaki kamu sakit gak? Nggak kok. Bisa jalan? Bisa? Yuk, kapan? Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kamu tunggu di sini ya. Itu anak Tuan Snow. Sepertinya begitu. Juliet, kamu boleh tolong jagain Will gak? Saya mau meeting sebentar. Halo. Aku mau pizza, ayam goreng, boba sama es krim. Cepat beli. Kalau enggak gaji kalian aku potong.
Kecil-kecil udah berani merintah ya. Udahlah Juliet, ingat dia itu penerus Tom Holt Group. Emangnya kamu mau kerja sampai dia yang mimpin? Kita bagi tugas saja. Aku beli makanan, kamu beli minuman, oke? Nih, Aku nggak mau lagi. Sekarang cariin kartu aku yang hilang. dasar bocil dajal. Cepat, atau mau gaji kalian aku potong. Baik. Ini bukan kartu kamu. Makasih tante. Kok tante sih? Apa aku udah setua itu ya? Panggil kakak dong. Kenapa data perusahaan bisa sampai bocor kesayangan kita? Siapa penanggung jawab atas proyek ini? Juliet, Tuan. Enggak, beneran aku berdua terus sama Tiva jagain Will, iya kan? Tapi kan waktu cari kartu kita pisah. Siapa tahu kamu? Kamu yang jahat, malah nuduh Kak Juliet. Apa buktinya? Aku di kolong meja waktu kamu teleponan. Tuh, jatuh lagi. Kamu tenang aja, semuanya udah aku atur. Gak bakal ada yang curiga aku ini pengkhianat. Karena aku punya kambing hitam. Apa? Jadi, Kalau nggak percaya, cek deh CCTV kantor Home. Om, dia bukan anak kamu. dia keponakan aku. Jadi maksudnya dia panggil tante kemarin itu? Jadi kapan Kak Juliet resmi jadi tante aku? Celo sayang, makan dulu yuk. Hah? Mam lagi. Celo nggak mau ah. Yakin? Enak loh ini. Hah? Emangnya mam pakai apa? Pakai nasi dong biar Celo cepat gede. Terus lauknya ada telur, ada ayam, ada daging. 4 sehat, 5 sempurna. Pokoknya ini makanan bergizi buat Celo. Nih. Ih, nggak mau ah, bosan. Itu lagi. Lauknya kalau bukan pakai dino goleng, Celo nggak mau makan. Celo sayang, Celo nggak boleh pilih-pilih makan loh. Di luar sana, masih banyak anak-anak yang kurang beruntung. Mereka kelaparan dan nggak bisa makan. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Ya udah. Mama suapin ya. Ayo buka mulutnya. Oh, Celo nggak mau yang ini. Ya udah, pakai ayam. Celo, Mama boleh pinjam bonekanya nggak? Mau main ya? Nih, Mah. Kamu mamam dulu ya? Nggak mau. Jangan gitu. Capek-capek lo disiapin buat kamu. Makan ya? Nggak mau. Tuh kan, Wawa aja nggak mau mamam. Iya ya, nggak mau ya. Celo mam. Enak. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita nggak belajar ya, kita cerita-cerita aja. Yes. Asyik. Ibu Luna emang yang terbaik. Sekarang ibu mau kalian semua keluarkan kertas selembar ya. Lah, Please lah bu, kok malah jadi ulangan mendadak sih? Ibu cuma mau kalian semua tulis kesan-pesan kalian terhadap ibu selama ibu mengajar di kelas ini, gampang kan? Ibu Luna lemah lembut, soft spoken. Gak pernah marah walaupun Elliot suka iseng dan nakal. Ibu Luna cantik, baik hati, ramah, penyabar. Meskipun suara Ibu Luna susah didengar, tapi Ibu tetap semangat mengajar. Ibu Luna selalu perhatian sama murid-muridnya. Celo sayang banget sama Ibu Luna. Kalau udah gede nanti, cita-cita Celo pengen jadi ibu guru juga kayak Ibu Luna. Udah, dikumpul ya. View. Nih, Ibu. Ini semua bakal Ibu baca di rumah dan Ibu simpan sebagai kenang-kenangan dari kalian. Hah, kenang-kenangan? Emang Ibu Luna mau kemana? Besok juga kita ketemu kan, masih ada mata pelajaran Ibu. Maaf ya, tapi mulai besok Ibu udah gak ngajar di sekolah ini lagi karena Ibu mau menikah. Hah? Kok mendadak sih, Bu? Apa? Gak boleh, pokoknya gak boleh. Please Ibu Luna, jangan berhenti ngajarin kita. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kalian semua belajar yang rajin ya. Ibu berharap kalian bisa jadi orang sukses di masa depan. Gak mau. Jangan pergi, Bu. Ibu. Terima kasih, anak-anakku.